Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Ajeng Serina Sapitri dengan nomor induk mahasiswa 195110005 kelas 2A Program Studi Pendidikan Matematika. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah program komputer yang diampu oleh Bapak Dr. Andes Dedi Sofyan MPD. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas atau menjelaskan tentang bagaimana cara menyelesaikan masalah program linear secara GeoGebra. Sebelum ke pembahasan, sebenarnya apa sih GeoGebra itu? GeoGebra adalah software matematika dinamis yang menggabungkan geometri, aljabar, dan kalkulus, juga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam pembelajaran matematika. Nah, selanjutnya kita ke pembahasan masalah program linear. Di sini saya mempunyai sebuah soal, yaitu seorang pembuat kue mempunyai 8 kg tepung dan 2 kg gula pasir. Ia ingin membuat 2 macam kue, yaitu kue dadar dan kue apem. Untuk membuat kue dadar, dibutuhkan 20 gram tepung dan 10 gram gula pasir. Sedangkan untuk membuat kue apem, dibutuhkan 50 gram tepung dan 5 gram gula pasir. Jika kue dadar dijual dengan harga Rp300 per buah dan kue apem dijual dengan harga Rp500 per buah, tentukan pendapatan maksimum yang diperoleh pembuat kue tersebut. Selanjutnya kita ke pembahasan penyelesaian. Dari yang diketahui di dalam soal, yaitu bahan yang tersedianya ada tepung sebanyak 8 kg dan gula sebanyak 2 kg. Namun yang dibutuhkan dalam pembuatan kue yaitu dalam satuan gram, maka kita rubah ke dalam gram. Tepung 8 kg menjadi 8.000 gram. Dan gula pasir 2 kg menjadi 2.000 gram. Selanjutnya kita misalkan variabel X-nya yaitu kue dadar dan variabel Y-nya yaitu kue apem. Selanjutnya menentukan fungsi kendala. Kita buat tabel dan memasukkan apa yang diketahui di dalam soal ke dalam tabel. Yang pertama ada bahan. Bahannya yaitu tepung dan gula. Selanjutnya ada jenis kue, ada kue dadar dan kue apem. Dan yang terakhir persediaan. Nah, untuk kue dadar membutuhkan tepung sebanyak 20 gram dan kue apem membutuhkan tepung sebanyak 50 gram. Dan persediaannya tepung itu ada 8.000 gram. Selanjutnya untuk kue dadar membutuhkan gula sebanyak 10 gram dan kue apem membutuhkan gula sebanyak 5 gram. Dan persediaan gulanya ada 2.000 gram. Maka didapatkan model matematikanya yaitu 20X ditambah 50Y kurang dari atau sama dengan 8.000 bisa kita sederhanakan menjadi 2X ditambah 5Y kurang dari atau sama dengan 800. Untuk pertidaksamaan yang kedua yaitu 10X ditambah 5Y kurang dari atau sama dengan 2000, maka kita sederhanakan menjadi 2X ditambah Y kurang dari atau sama dengan 400. Untuk pertidaksamaan yang ketiga yaitu X lebih besar atau sama dengan 0 dan Y lebih besar atau sama dengan 0. Selanjutnya, apabila kue dadar dijual dengan harga Rp300 per buah dan kue apem dijual dengan harga Rp500 per buah,
Maka tentukan pendapatan maksimum dengan fungsi tujuannya, yaitu f(x, y) sama dengan 300x ditambah 500y. Untuk menyelesaikan permasalahan atau soal dari program linear, maka kita dapat menggunakan GeoGebra. Langkah pertama untuk mencari nilai maksimum yaitu dengan memasukkan fungsi objektif atau fungsi tujuannya, yaitu fungsi objektifnya adalah f(x, y) sama dengan 300x ditambah 500y. Langkah selanjutnya, kita memasukkan semua pertidaksamaan yang kita dapatkan sebelumnya, yaitu 2x ditambah 5y kurang dari atau sama dengan 800. Dan untuk menggabungkan pertidaksamaan satu dengan pertidaksamaan lainnya, kita gunakan simbol konjungsi atau dan. Selanjutnya, kita masukkan nilai pertidaksamaan yang kedua, yaitu 2x ditambah y kurang dari atau sama dengan 400. Dan untuk pertidaksamaan yang ketiga yaitu x lebih besar dari atau sama dengan 0, dan pertidaksamaan yang keempat yaitu y lebih besar dari atau sama dengan 0. Lalu klik enter. Maka akan muncul grafik seperti tampak pada layar. Untuk daerah yang memiliki warna ini disebut DHP atau daerah himpunan penyelesaian. Langkah selanjutnya, kita memasukkan masing-masing persamaannya satu persatu. Untuk persamaan yang pertama yaitu 2x ditambah 5y sama dengan 800. Untuk persamaan kedua yaitu 2x ditambah y sama dengan 400. Untuk persamaan ketiga, x sama dengan 0. Dan persamaan yang keempat, y sama dengan 0. Lalu kita menampilkan nilai persamaan dari setiap garis dengan cara mengklik kanan, lalu pilih setting, dan di show label kita pilih name and value. Maka akan muncul nilai persamaannya. Setelah itu lakukan hal yang sama kepada setiap garis yang muncul dari setiap persamaan yang telah dituliskan. Nah, setelah muncul nilai dari setiap garis, kita lanjutkan ke langkah selanjutnya yaitu menentukan titik potong. Untuk menentukan titik potong, kita bisa mengklik icon yang kedua atau yang ada huruf A-nya. Setelah itu kita pilih intersect. Selanjutnya kita mengklik garis yang terbentuk dari persamaan yang pertama dan garis sumbu Y. Maka akan muncul titik potongnya yaitu di 0,160. Untuk mencari titik potong selanjutnya kita lakukan hal yang sama, yaitu dengan mengklik garis yang terbentuk dari persamaan pertama. Lalu mengklik lagi garis yang terbentuk dari persamaan yang kedua. Maka akan muncul titik potongnya yaitu di 150 dan 100.
untuk mencari titik potong yang ketiga, yaitu dengan melakukan hal yang sama. Kita klik garis yang terbentuk dari persamaan kedua. Setelah itu kita klik sumbu X, garis sumbu X. Maka akan muncul titik potongnya yaitu di 200,0. Nah, selanjutnya untuk mempermudah pengerjaan kita, maka kita beri nama dan nilai, munculkan nama dan nilai dari masing-masing titik potong yang sudah kita dapatkan dengan cara mengklik kanan, lalu pilih setting, dan pada bagian show label, kita pilih name and value. Lakukan hal yang sama kepada setiap titik potongnya. Nah, langkah terakhir untuk mencari nilai maksimumnya yaitu dengan mengklik icon yang ada di ujung sebelah kanan, lalu klik titik 3. Lalu kita pilih menu spreadsheet. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Setelah itu kita isi kolom pertamanya dengan menuliskan titik. Di sini kita tuliskan titik, lalu di kolom selanjutnya kita tuliskan nilai optimum. Nah, selanjutnya kita memasukkan titik-titik potong yang diketahui dengan cara menuliskan nama dari setiap titiknya. Kita tuliskan A, lalu akan muncul nilai titiknya yaitu 0,160. Selanjutnya kita masukkan nilai titik B-nya. Setelah itu muncul nilainya, nilai dari titik B yaitu 150,100. Nah, dan yang terakhir kita masukkan titik C, maka akan muncul nilainya 200,0. Selanjutnya kita mencari nilai optimum. Untuk mencari nilai optimum, kita mensubstitusikan titik-titik yang diketahui ke dalam fungsi objektif atau fungsi tujuan. Kita masukkan di sini F kurung buka A kapital karena titik pertama itu adalah titik A. Maka didapatkan hasilnya nilai optimum dari titik A yaitu 80.000. Nah, selanjutnya untuk titik B kita masukkan hasilnya 95.000. Dan untuk titik C kita masukkan hasilnya 60.000. Di sini kita dapat melihat dengan jelas bahwa nilai optimum atau nilai maksimum yang didapatkan itu yaitu 95.000. Nilai optimum 95.000 itu didapatkan dari titik B dengan X-nya sama dengan 150 dan Y-nya sama dengan 100. Maka kita dapat mengambil kesimpulan bahwa agar pedagang kue tersebut mendapatkan pendapatan maksimum, maka dia harus menjual kue dadar sebanyak 150 buah dan kue apem sebanyak 100 buah. Pendapatan maksimum yang diperolehnya yaitu sebesar Rp95.000. Nah, bagaimana teman-teman? Paham tidak? Semoga apa yang saya sampaikan dapat dipahami oleh teman-teman semua ya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf bila terdapat banyak sekali kekurangan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.